Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 izin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu pada tugas review artikel jurnal. Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Hilmi Sakin Putra dan rekan saya. Saya sendiri Januarta Madi Pertama Putra. Pada kali ini kita akan membahas tantangan etis penggunaan data mining untuk analitik pembelajaran di perguruan tinggi. Oke, pertama-tama kita akan membahas latar belakang. Nah, pada saat ini banyak kampus itu makin sering pakai data mahasiswa untuk meningkatin proses belajar. Misalnya, data nilai kita, absensi, sampai aktivitas kita di e-learning itu semuanya sebenarnya direkam dan dianalisis. Hal ini bertujuan itu untuk agar dosen tahu kondisi mahasiswa yang mungkin kesulitan dan bisa dibantu lebih cepat. Cuma masalahnya, makin banyak data yang dipakai, makin juga besar risiko privasi kita terganggu. Kadang nih, kita bahkan tidak tahu data apa saja yang dikumpulin dan dipakai buat apa saja. Belum lagi, kalau analisanya itu salah, bisa jadi kita dinilai buruk, padahal faktanya enggak seperti itu. Makanya pada kali ini, topik itu sangat penting. Pemanfaatan data mahasiswa memang bermanfaat, tapi kampus juga harus bisa mikirin etika, jaga privasi, dan pasti tidak ada yang dirugikan. Oke, lanjut pada tujuan. Tujuan dari presentasi kali itu sangat simpel. Kita ingin menjelaskan apa saja tantangan etis dalam penggunaan data mahasiswa untuk analisis pembelajaran, terutama di kampus. Selain itu, kita juga ingin menunjukkan bagaimana data mining itu bisa tetap dipakai secara aman dan enggak merugikan mahasiswa. Nah, pada artikel satu yang berjudul Idiographic Learning Analytics Mapping of Ethical Issue. Pada permasalahan ini, data mahasiswa itu dianalisis satu persatu secara detail karena bisa bikin pembelajaran yang lebih personal. Tapi masalahnya data yang terlalu personal bisa mengganggu privasi kita dan jika kontransparasi yang berpotensi profiling tidak adil. Ya, lanjut pada solusi artikel pertama. Kami menemukan bahwa kampus itu harus meminta persetujuan dahulu sebelum mengambil data pribadi mahasiswa. Terus sistem itu harus transparan. Oke, lanjut pada data artikel satu. Data yang dipakai itu berupa aktivitas kita selama belajar di sistem kampus dan analisis karakteristik individu. Oke, hasil yang kami temukan pada artikel satu ini yaitu peneliti menegaskan bahwa harus ada aturan etika yang jelas dalam penggunaan data personal ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas pada artikel 2. Nah, permasalahan pada artikel kedua yang berjudul Analyzing Students' Academic Performance Using Educational Data Mining, yaitu performa akademik mahasiswa jika prediksinya salah, maka mahasiswa bisa dirugikan yang berpotensi bias dan berperlakuan tidak adil pada mahasiswa. Oke, lanjut pada solusi artikel 2. Kami menemukan bahwa model prediksi harus benar-benar diuji dulu sebelum dipakai untuk membantu mahasiswa. Dan hasil analisis itu untuk mendukung belajar bukan sebagai hukuman. Nah, data yang kami temukan pada artikel 2 ini itu bisa berupa data nilai, kehadiran mahasiswa atau absensi, aktivitas belajar mahasiswa, dan analisis kita itu menggunakan teknik klasifikasi dan prediksi. Oke, pada hasil artikel 2 ini kami menemukan bahwa prediksi bisa membantu intervensi dini, akan tetapi privasi mahasiswa itu tetap penting. Oke, lanjut pada artikel 3. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin menjelaskan untuk yang artikel 3 ini juga ada sangkut pautnya tentang etis dan juga data mining ya dalam lingkup instansi kampus di lingkungan pendidikan. Ya, ini membahas tentang navigating the ethical terrain of AI ya. Jadi kita berhubungan lagi dengan yang namanya AI nih di pendidikan ya.
Di mana di jurnal ini yang kita temukan terdapat permasalahan di mana penggunaan AI ini bisa berpotensi menyalahgunakan data mahasiswa. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya di awal, itu kan ada semacam beberapa algoritma yang digunakan oleh sistem seperti pada LMS pembelajaran, itu ada data mahasiswa yang mungkin bisa disalahgunakan. Apalagi kalau kita sangkut pautkan dengan AI. Sehingga di sini perlu adanya aturan jelas terkait privasi dan keadilan dan itu menjadi pokok utama di penelitian artikel 3 ini. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah solusi ya. Dari penulis sendiri itu memberikan berbagai macam solusi. Pertama mengenai pedoman ya, pedoman menggunakan AI di kampus terkait dengan data mahasiswa. Jadi mungkin ada beberapa terbatas ya, ada keterbatasan tertentu, mungkin ada privacy dan polisi juga. Polisi. Nah ya, jadi ada aturan khusus ketika kita mau mencantumkan database atau mungkin data mining kita atau data mahasiswa ketika kita mau mengoperasikan data menggunakan AI. Dan pastinya ketika kita mengoperasikan menggunakan AI tersebut harus ada yang namanya transparansi. Jadi harus ada data akurat dan kontrol data bagi mahasiswa. Jadi ada kontak antara dua pihak, instansi dengan mahasiswanya sendiri. Jadi ini lebih membahas kepada kebijakan instansi ya. Lanjut. Nah, untuk data dari artikel yang ketiga ini itu ada review ya, review berupa konsep dan kasus penerapan AI di bidang pendidikan. Untuk fokusnya lebih mengarah pada isu privacy dan bias serta tanggung jawab yaitu responsibility bagaimana suatu instansi itu bisa memberikan kontrol penuh terhadap mahasiswa untuk menjaga datanya ya. Misal kita disepejar gitu kan kita ada profil ya, email atau mungkin data lainnya yang penting ya kita harus bisa mengontrol kita sebagai user dan sekaligus menjadi admin dalam profil tersebut. Nah, itu untuk privacy, bias, dan tanggung jawabnya. Lanjut ke hasilnya, Mas. Nah, untuk hasil ya, jadi untuk mengatasi permasalahan tadi yang berhubungan dengan review framing responsible human set AI practice. Jadi itu lebih dicenderungkan ke mahasiswanya ya. Kampus perlu membuat suatu tata kelola etika yang kuat. Jadi dari pihak instansi atau kampus ini harus bisa memberikan suatu tata kelola etika dalam menggunakan AI untuk mengatur data mahasiswa serta ada juga proteksi atau protek tentang hak mahasiswa sebagai prioritas utama. Jadi kita ketika melakukan diferensiasi atau menganalisis suatu data, kita harus juga mempertimbangkan prioritas utama yaitu hak siswa untuk menjaga database-nya atau mungkin data mahasiswanya tersebar di pendidikan atau LMS. Lanjut. Nah, untuk persamaan dari ketiga artikel jurnal yang kita temukan ini, ketiganya membahas tentang etika ya, etika learning analytic pendidikan dan membahas mengenai privacy, keamanan serta keadilan mahasiswa dalam menjaga database-nya. Karena kita kan membahas tentang data mining ya. Jadi setiap data kan harus ada keterbatasan akses, kemudian perizinan, jadi tidak semena-mena walaupun ya itu tingkatnya sudah dari regulasi instansi atau kampus, yaitu itu harus tetap mempertimbangkan dari hak perlindungan mahasiswanya. Lanjut. Nah, untuk perbedaan ya, untuk jurnal yang pertama tadi kan membahas tentang ideografi, ideografi individu ya, yaitu kedalaman data kebebasan mahasiswa. Sedangkan untuk yang kedua itu lebih membahas kepada analitik ya, analitik di mana ada akurat atau tidaknya model prediktif. Yang ini ya, bukan yang tengah, tapi yang akurat atau tidaknya model prediktif. Di mana suatu model ini kan bisa saja salah sasaran. Nah, itu harus bisa dievaluasi sedemikian rupa. Dan itu juga terkait dengan data mahasiswanya juga. Jadi harus ada model yang sesuai dan harus akurat. Jadi ada uji korelitas dan juga kredibilitas. Sedangkan untuk yang jurnal kedua tadi yang membahas tentang AI itu kan lebih berkaitan kepada institusinya, bagaimana mereka bisa menyediakan transparansi data dan juga kontrol dari tata kelola data mahasiswanya. Jadi ya semena-mena semua diakuisisi oleh kampus ya, seperti itu. Lanjut. Oke, sudah aku pindah. Untuk kesimpulannya ya, dari apa yang sudah kita review ya. Jadi data mining dan AI itu kan salah satu suatu
kolaborasi yang penting. Kita tidak bisa melepaskan yang namanya pengolahan data dengan AI. Pasti kita perlu bantuan dengan AI. Tapi kita harus pandai-pandai dalam menggunakannya. Kita harus mengingat yang namanya hak ya, hak terutama hak-hak dari mereka yang bersangkutan. Setiap database atau mungkin data itu kan selalu ada perizinan atau mungkin apa ya istilahnya itu etika ya, etika, privacy dan juga keadilan bagi mahasiswa. Nah, itu sangat sangat penting ya untuk dijaga dan diperhatikan. Ya, mungkin itu aja. Lanjut, Mas. Ada lagi? Nah, mungkin sekian ya mengenai review ketiga jurnal. Mungkin sedikit mengulas kembali tentang data mining tadi dan juga etika. Itu sangat penting dalam lingkungan pendidikan, terutama untuk menjaga kebocoran data. Karena kan kita lihat di Indonesia sekarang kan ya entah dari luar, dari dalam negeri itu kan banyak ya serangan cyber-cyber ya mungkin tentang data bank, identitas KTP, kemudian paspor dan lain sebagainya. Jadi kita fokuskan sajalah pada lingkup pendidikan ini harus kita perhatikan antara mahasiswa dengan pihak instansinya. Ya, jadi mungkin seperti itu. Untuk tambahan mungkin bisa disampaikan dari rekan saya kalau ada. Sudah cukup itu saja. Oke. Oke, cukup ya. Monggo Mas Hilmi bisa diakhiri. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami izin mengakhirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.